Seluruh formasi P3K Guru 2023 berada pada Dinas Pendidikan. Dari sini nanti akan didistribusikan kepada teman-teman baik itu yang sudah lulus passing grade maupun juga teman-teman yang belum lulus passing grade. Tentunya untuk pendistribusian formasi nanti menggunakan dua mekanisme seleksi. Yang pertama mekanisme penempatan P1 atau yang sudah lulus passing grade, dan juga mekanisme seleksi menggunakan CAT untuk teman-teman selain yang sudah lulus passing grade. Ketika nanti kita mendapatkan formasi atau mendapatkan kuota untuk pengangkatan, ketika kita login ke akun SSCSN dan memilih jenis seleksi P3K Guru, maka kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan nanti akan ditetapkan pada saat pengumuman. Yang merupakan contoh untuk notifikasi penempatan teman-teman P1 ya. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 3 jenis keuntungan guru sekolah negeri. Nah, kalau misalkan teman-teman berada di sekolah negeri, maka di sini nanti kita akan mendapatkan 3 keuntungan pada seleksi P3K Guru di tahun 2023. Tentunya di sini nanti untuk keuntungan yang kita dapat itu nanti bukan hanya untuk teman-teman yang P1 saja, namun juga P2, P3 dan juga P4 guru sekolah negeri ini mendapatkan hak yang sama. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk keuntungan yang pertama bagi teman-teman guru sekolah negeri, ini adalah diantaranya seperti ini. Nah, untuk guru sekolah negeri ini nanti tidak akan bisa digeser ya. Yang pertama, keuntungannya tidak bisa digeser untuk guru sekolah negeri, baik itu P1, P2, P3 maupun juga P4, dan malah nanti akan kalau misalkan untuk kebutuhan ini sudah habis, maka teman-teman yang P1 pun belum tentu akan bisa ditempatkan kalau misalkan seluruh sekolah negeri ini sudah ada guru honorernya. Kemudian yang kedua, keuntungannya adalah kita guru sekolah negeri, entah itu kategori berapapun, kita akan tetap menjadi pemenang walaupun kita kalah perankingan, kita kalah urutan penempatan, dan juga kalah prioritas, teman-teman. Nah, seperti halnya di sini, kalau misalkan kita cek ya, inilah merupakan contoh sekolah negeri yang mana di sini ada guru honorernya. Misalkan di sini katakanlah yaitu dalam sekolah ini ada P1 guru sekolah negeri. Kemudian di sini ada guru honorer negeri. Kemudian di sini tentunya kalau misalkan kita ini guru honorer di sekolah negeri, tentunya di sini kita dapat dikatakan sebagai guru induk ya pada sekolah induk kita. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya kemarin di kolom komentar, yaitu apa sih yang dimaksud dengan guru induk dan juga guru non induk. Kalau guru induk itu adalah kita satmenkalnya pada sekolah yang terdapat kebutuhan. Itu namanya adalah kita dapat dikatakan guru induk, teman-teman. Misalkan di sini adalah sekolah A. Nah, sekolah A ini adalah saya mengajar di sekolah A ini. Ketika di sekolah saya ini ada kebutuhan, maka saya ini menjadi guru induk di sekolah A ini. Nah, sekolah A ini merupakan sekolah induk bagi saya. Nah, itu. Kalau misalkan di sini teman-teman lulusan PPG, misalkan lulusan PPG di sini, lulusan PPG dan juga guru swasta itu kan nggak punya sekolah induk kan? Nah, mengapa nggak punya sekolah induk kalau guru swasta? Dikarenakan untuk penempatan P3K Guru itu memang pada dasarnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan guru yang ada di sekolah negeri. Penempatannya nggak ada di sekolah swasta kan? Maka guru swasta itu nggak memiliki sekolah induk, dan mereka itu bukan guru induk pada sekolah manapun. Nah, ini teman, jadi kalau misalkan kita cek sini, misalkan adalah P1 guru sekolah negeri, ini nanti tentunya kita akan bisa ditempatkan di sekolah kita sendiri kalau misalkan di sana ada kebutuhan ya. Nah, misalkan di sini ini saya guru honorer di sekolah A ini. Posisi saya ini adalah berada pada guru kelas 4 ini. Untuk guru kelas 1 sampai dengan kelas 6, selain kelas 4 ini sudah diisi oleh ASN, baik itu PNS maupun juga P3K. Dan posisi saya di sini karena saya guru sekolah negeri, saya punya induk, maka saya akan ditempatkan di sekolah saya sendiri. Nah, kemudian di sini kalau misalkan guru sekolah negeri, misalkan yang ini ya, ini entah itu yang kedua ini adalah dia itu selain P1 entah itu THK 2, kemudian juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun maupun juga guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun ya masuk dalam kategori pelamar umum. Kalau misalkan di sini kita masih ada kebutuhan, ini katakanlah kebutuhannya ada 2 ya. Jadi kebutuhan itu adalah sekolah kita masih membutuhkan.
Misalkan di sini analisa untuk jabatannya itu kan guru kelas tuh kelas 1 sampai dengan kelas 6 kan. Ini adalah kelas 1 sudah PNS, kelas 2 udah PNS, kelas 5 udah PNS, kemudian kelas 6 ini sudah P3K. Kemudian saya itu mengajarnya di sini. Nah, kemudian di sini masih ada kosong. Ini enggak ada yang mengajar. Ini adalah masih ada kekosongan. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita cek pada keuntungan kita ini, yang pertama kita nggak bisa digeser dan kita tetap menang walaupun kita kalah ranking, urutan penempatan maupun juga prioritas. Nah, di sini untuk teman-teman guru swasta dan juga dari teman-teman lulusan PPG ini kan mereka tidak akan mendapatkan tidak memiliki sekolah induk ya, dan mereka nanti untuk penempatan meskipun dia itu P1 kemudian P1 swasta, P1 PPG maupun juga mereka nanti masuk dalam kategori P4 swasta, P4 PPG, mereka nanti penempatannya itu adalah tidak bisa menggeser di sini. Nah, meskipun di sini guru honor sekolah negeri misalkan inilah kategori P4. Nah, P4, kemudian di sini yang nanti menjadi penempatan teman-teman P1 PPG dan PP1 swasta, inilah mereka itu dicarikan tempat yang seperti ini, yaitu yang masih ada kekosongan seperti ini ya. Jadi untuk yang di sini inilah sudah menjadi hak dari guru induk dari guru honor sekolah negeri, meskipun beliau ini adalah masuk dalam P4. Nah, maka di sini P1 swasta maupun juga P1 PPG nanti penempatannya adalah mereka di sini. Nah, sama halnya dengan yang kita bisa lihat di sini ya. Jadi salah satu keuntungan guru sekolah negeri itu adalah seperti yang kita lakukan pembahasan ini. Nah, katakanlah misalkan di sini yaitu dari nilai hasil seleksi P3K, ini adalah merupakan penggabungan dari yang sudah lulus PG maupun juga yang nanti mengikuti seleksi di tahun 2023 ini. Misalkan katakanlah di sini untuk peringkat 1 itu adalah di sini diperoleh dari THK 2 dengan nilai sekian. Kemudian peringkat 2 itu adalah diperoleh dari guru sekolah negeri dengan nilai sekian. Kemudian peringkat 3 itu adalah guru sekolah negeri nilai sekian. Kemudian peringkat 5 sekian, peringkat 4 adalah sekian ini ya nilainya dari lulusan PPG. Tentunya kalau misalkan guru sekolah negeri itu mereka bertempatkan di sekolah induk seperti ini. Kalau misalkan lulusan PPG ini berada pada luar ya, karena mereka nggak memiliki sekolah induk. Nah, ini sebagai contohnya, inilah seperti ini teman. Nah, di sini untuk peringkat 1 ya, peringkat 1 ini dari THK 2. Ini sebenarnya dia itu juga guru induk pada sekolah B ini. Namun di sini terjadi kelebihan guru. Inilah untuk kebutuhannya ada 1, honor 1, ASN 1, dan di sini kalau misalkan dia ini sebagai peringkat 1 ini ditempatkan di sekolahnya sendiri, itu terjadi kelebihan guru, ini nanti dia nggak akan bisa ditempatkan dan dia akan nanti menunggu ya, entah itu tahun depan atau mungkin bagaimana, karena di sini sudah tidak ada kebutuhan baik itu di sekolah induk maupun juga sekolah lainnya. Kalau misalkan di sekolah lainnya ini kan sudah terisi semua kan, sudah ada guru honorernya semua, sama halnya Yasri ini sudah ada guru honorer semuanya, entah itu P2, P3 maupun P4, maka P1 ini dia nggak bisa ditempatkan. Beda halnya dengan teman kita yang pertama. Nah, ini adalah dia itu sebenarnya masuk ke peringkat 2. Nah, peringkat 2 dikarenakan di sana itu ada kebutuhan dan honorernya cuma dia sendiri, nggak menyebabkan nanti menjadi kelebihan guru, maka dia ini meskipun ranking 2 dialah yang akan menjadi pemenang. Ini misalkan adalah untuk jumlah formasi kuota di kabupaten itu tinggal 1 misalkan. Kemudian di sini berikutnya ini adalah untuk peringkat 3 ya. Nah, karena formasi 1 untuk peringkat 2 lah yang menang, peringkat 1 nggak menang, kemudian peringkat 3 apalagi. Nah, peringkat 3 di sini adalah terjadi kelebihan guru juga, meskipun di sini nilainya sepertinya adalah nilainya sekian ya. Nah, ini teman. Kalau misalkan di sini katakanlah dari guru non ASN maupun juga lulusan PPG mereka memiliki afirmasi dan dia P1, meskipun di sini kita itu dalam kategori P4 atau P3 atau P2 yang mana kita itu menjadi guru induk sekolah kita. Kalau misalkan sebenarnya sekolah kita ada kebutuhan, maka mereka P1 ini dari luar ini nggak bisa menggeser kita, kecuali kalau misalkan masih ada kebutuhan ya seperti ini. Dan selanjutnya untuk keuntungan yang ketiga, yaitu tentunya di sini memang salah satu tujuan pengadaan seleksi P3K guru itu adalah untuk memenuhi kekurangan guru yang ada pada sekolah-sekolah negeri ya.
Itu kita perlu ingat, tujuan P3K Guru itu adalah kalau misalkan kita rangkum itu ada dua sebenarnya. Yang pertama mengangkat guru-guru honorer sekolah negeri, yang kedua itu adalah untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah negeri. Maka dari itu P3K Guru itu penempatannya seluruhnya itu berada pada sekolah negeri, tidak ada yang di sekolah swasta. Itulah 3 keuntungan guru honorer sekolah negeri pada seleksi di tahun 2023.